Welcome to my channel Christian Apologet. Salam Sobat Christian Apologet dimanapun berada. Segala pujian syukur, hormat, kemuliaan, dan keagungan kita naikkan hanya kepada Allah Tritunggal. Puji nama Tuhan. Kita tahu bersama bahwa begitu banyak konten kreator, secara khusus debater-debater, entah debater dari Muslim ataupun dari kekristenan. Dan sebenarnya kenapa sampai terjadi perdebatan? Yang pertama harus kita ketahui bahwa para pendebat, yaitu debater dari kekristenan, itu muncul karena memberikan pembelaan, memberikan argumentasi atas serangan-serangan yang terjadi, yang dilakukan oleh umat muslim. Mereka selalu menyerang kekristenan dengan dalil. Mengapa Yesus itu dijadikan Tuhan? Bukankah dia hanyalah manusia biasa? Alkitab itu sudah dipalsukan, Injil itu tidak asli lagi, dan lain sebagainya. Selalu ada penyerangan-penyerangan dari pihak Muslim kepada pihak kekristenan. Maka dari itu, para debater-debater kekristenan muncul untuk memberikan pertanggungjawaban iman, untuk memberikan argumentasi. Nah, di dalam bagian ini ada perdebatan antara Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia dengan polemikus Muslim. Kita akan bersama-sama membahas bagaimana Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia memberikan dalil-dalil yang sungguh luar biasa, yang memberikan satu pengetahuan kepada kita apa itu Quran, apa itu Muslim. Mari kita akan membahas bersama-sama di dalam video berikut ini. Nah, saya mau sharekan satu. Tadi Pak Erben sudah men-sharekan cukup bagus beberapa poin. Saya hanya mau lihat satu. Ini adalah salah satu contoh penggunaan kata Rob digunakan untuk manusia. Ya, jadi kata Tuhan mau Tuhan itu sama artinya penguasa. Ya, ini adalah surah 12, surah Yusuf ayat ke 23. Dikatakan dan wanita itu dalam kurung Zulaika. Ini nggak ada orang Mesir namanya Zulaika ya. Ada percaya nggak istrinya Potifar namanya Zulaika, teman-teman? Zulaika itu setahu saya nama sejenis roti di tempat saya. Zulaika, ada ya si Potifar namanya Zulaika. Yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Ucup untuk menundukkan dirinya, dan dia menutup pintu-pintu serta berkata, mari sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim dia akan beruntung. Ini kata Tuanku ini kalau kita baca, kita lihat ini adalah Qur'ano. Anda bisa masuk ke sini. Ini adalah terjemahan kata per kata. Sekarang kita lihat surah 12 ayat 23 tadi menggunakan kata Rabbi, my Lord. Benar nggak, teman-teman? Pak Erben. Betul. Kata Rabbi ini kalau kita Google Translate, apa artinya? My Lord, my Lord, my Lord. Bahasa Indonesianya apa? Tuanku, tuanku, tuanku. Oke. Kalau gitu, tadi kan surah Yusuf. Sekarang kita lihat sama-sama kata Robi. Saya ambil salah satu aja karena banyak sekali kata Rob ya. Saya mau buka surat terakhir saja. Ada ndak kata Rob di sini? Robbana atina fid dunya hasanah. Robbana vidennya ya. Kita lihat ini ada kata Rob juga di sini. Coba kita lihat ya. Akar katanya sama. Loh, ini untuk Allah loh. Ini kok jadi Tuhanku? Harusnya Tuhan dong Pak Erben. Ini biji mini. Berarti mereka ini standar janda ya? Oh, jadi kalau mereka menuduh kita Tuhan jadi Tuhan, ini mereka Tuhan malah jadi Tuhan. Nah, direndahkan ya. Sebentar, surat Anas. Kita lihat ya, surat Anas ini Rob ini untuk siapa ya teman-teman ya? Apakah tadi kan Potifar nih kalau surat-surat 12 ayat 23. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Tuhan manusia ini siapa kira-kira teman-teman? Kata Rob di sini. Ya, siapa itu? Ini kok jadi kok terjemahannya kok Tuhan manusia nih ya nih. Say I seek refuge. Katakan aku berlindung in the Lord kepada Tuhan manusia. Lanasi birabi. Nah kata Rabi ini kalau kita Google terus kok gak jadi Tuhan, kok tetap Tuhan, ini gimana ini? Gimana?
Coba ini mungkin salah terjemahan loh. Ini kan harusnya Tuhan ya. Ngapain lo? Kok sama kayak Potifar? Potifar sama si Allah SWT kenapa sama jadi tuanku? Ini gimana? Biji mana? Ini biji mana? Gimana? Surat Yunus ayat 23 tadi menunjuk kepada Potifar, Rabi. Nah ini surat 115 ayat 1 juga kata Rob sama. Kok jadi tuanku bukan Tuhanku? Ini gimana? Gimana? Pak Herbert menemukan kata Rob dipakai untuk Muhammad di mana, Pak? Sebentar ya, harus cari lagi. Ya, ini salah satu ya teman-teman ya. Tuhan sama Tuhan sama. Bedanya apa? Dominionnya. Ini makanya kalau kalian tidak belajar, mengapa Yesus disebut Tuhan? Nih baca nih Wahyu 19. Ada bisa baca dari ayat 11 sampai seterusnya. Ketika dia datang, in the second coming, kedatangannya kedua kali, akan ada banyak kematian bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Dan namanya ialah firman Allah. Dan semua pasukannya di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Ini bicara anggur itu bicara darah. Ya, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis apa? Suatu nama apa? Siapa nama Yesus? Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kalau raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, itu ya artinya Tuhan. Simple. Ya, simple. Jadi kalau kita lihat juga di saya buka dulu Wahyu 1 lah ya. Ya, kenapa dia dikatakan Tuhan? Karena dia megang kunci neraka. Tidak satu pun dari Tuan Takur, ya, Tuanku Diponegoro, ya, itu yang pegang kunci neraka, teman-teman. Ya, lihat ini. Imam Bonjol. Ya, Tuanku Imam Bonjol. Dia kekuasaannya nggak sampai neraka, dia sendiri mati. Ya. Berkuasanya Raja Daud. Ya, dia nggak pegang kunci neraka. Ini lihat nih. Kok ini salah lagi? Mana tuh yang dia pegang kunci neraka? Kok jadi ini? Mana. Oh, ini betul. Yesus mengatakan apa? Jangan takut. Akulah yang awal dan yang akhir, kata Yesus. Dan yang hidup and the living one. Aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan apa? Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wih, nggak ada Tuan Diponegoro pegang kunci maut dan kerajaan maut. Ya, inilah sebabnya dia dikatakan Tuhan. Lebih jelas lagi kalau kita lihat Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini setelah dia bangkit. Tadi dia dikatakan kepada sang anak itu diberikan kuasa untuk menggembalakan semua bangsa dengan gada dan tongkat besi. Sesuai dengan nubuatan di Mazmur 2, ya, ayat 7-11. Kita Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata apa? Kepadaku, kata Yesus, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena dia Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Dan kepada Yesus diberikan kuasa di surga dan bumi, maka dia Tuhan, gitu loh. Gampang. Ya. Kalau kamu menyatakan kenapa Tuhan jadi Tuhan, kamu jelasin dulu nih. Kenapa tadi di surah Yusuf ayat surah 12 ayat 23 dengan surah Anas ayat 1 gampang ini. Di sini ini ditujukan kepada Allahmu SWT. Ya, surat Anas ayat 101 ini kan ditujukan kepada Allah SWT. Tapi kalau kita lihat ternyata sama, jadi Tuhan bukan jadi Tuhan. Benar nggak, teman-teman? Iya, betul. Tuhanku. Jadi Tuhan sama Tuhan tuh sama aja gitu loh. Yang membedakan tuh Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya Tuhan gitu loh. Jadi bukan masalah di pronunciation-nya, bukan masalah di pelafalannya Rob. Tetapi permasalahannya adalah seberapa besar kuasanya gitu. Makanya Tuhan ini bisa dikenakan kepada yang ilahi dan kepada yang insani. Kepada makhluk-makhluk ilahi dan kepada insani. Makanya Allah bisa disebut sebagai Tuhan. Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam namanya Tuhan gitu loh. Maha.
Ya, iya, Maha Tuhan, namanya Tuhan, Maha gampang kuasa. gitu. Ya, makanya harus bisa membedakan antara keilahian atau kealahan Yesus dan ketuhanan Yesus. Gampang kalau Anda udah tahu bahwa Allah itu adalah jenisnya. Ya, jenisnya itu artinya substansinya, dia materinya itu loh, materinya. Hakikatnya itu Allah, kayak kamu hakikatnya manusia, materi pembentuknya debu tanah. Kalau Tuhan itu hakikatnya ilahi, materinya adalah ruh. Ruah atau roh. Itu substansinya Tuhan. Hakikatnya ilahi, materinya roh. Kalau kita hakikat manusia, materinya debu tanah. Gampang. Itu Allah. Lah Tuhan gimana Tuhan? Lah Tuhan itu beda, bicara kepenguasaan, kepemilikan. Saya jadi Tuhan atas apa karyawan saya gitu loh. Saya tuannya mereka kan gitu. Benar nggak? Tetapi teritorinya terbatas. Kekuasaan saya terbatas. Saya tidak bisa perintah karyawannya orang lain gitu loh. Saya hanya bisa perintah karyawan saya. Nah kalau Tuhan, karena dia penguasa surga dan bumi, semua yang ada di surga tunduk. Makanya dikatakan malaikat harus menyembah Mesias. Ya, malaikat harus menyembah Mesias. Nih, Ibrani 1. Ketika sang anak itu datang, dikatakan ini karena kepada siapakah? Dikatakan anak Allah itu lebih tinggi daripada malaikat karena dia penguasa di surga. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia tanyakan, pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Lah kok di Quranmu bisa bapak nggak punya anak, itu dari mana? Alkitab dengan jelas menyatakan Allah itu punya anak. Tetapi anak yang dimaksud bukanlah Allah punya istri, kawin, punya sahibah, kayak surah 6 ayat 101 atau surah Al-Jin ayat 3. Bukan Allah tuh punya pasangan perempuan sahibah terus punya anak, bukan. Ya. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, dia berkata apa? Semua malaikat harus menyembah Mesias. Gitu. Kemudian 1 sampai 8 Ibrani 1:8-nya dengan jelas mengatakan apa? And unto the son, dan kepada sang anak, unto the son bukan tentang anak ya. Kepada sang anak, and unto the son, Bapak berkata apa? Tahtamu ya Allah. Bapak berkata kepada anak Allah. Jadi materi substansinya Yesus sebagai sang firman itu sehakikat dengan Tuhan. Dia makhluk ilahi. Dia Allah. Substansinya ruah atau roh. Ketika firman ini nuzul ke dalam dunia, dia mengambil materi lain namanya manusia atau daging. Gampang. Ya, Ibrani 1:8 dikatakan, dan unto the son, dan kepada sang anak, Bapa berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu dan tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah. Ini yang dimaksud oleh sang anak. Allahmu, yaitu sang Bapa, telah mengurapi engkau dengan minyak. Jadi Bapa itu bukan Kristus. Ya, kalau Wanus mengatakan nama Bapa Yesus Kristus, keliru. Karena Bapa itu tidak pernah diurapi. Bapa itu yang mengurapi sang anak menjadi Mesias dan memberikan kekuasaan. Makanya Bapa berkata kepada sang anak, Mazmur 110 ayat 1, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bapak itu tidak pernah takluk kepada anak. Anak takluk ke dalam Bapak, anak takluk kepada Bapak. Bapak itu bukan Kristus. Bapak kok diurapi? Yang mengurapi Bapak siapa? Ya, nama Bapak bukan Yesus Kristus. Keliru. Bapak itu yang mengurapi Yesus sebagai Kristus. Baca Kisah Rasul. Allah telah membangkitkan dia yang kamu salibkan, yaitu Yesus, sebagai apa? Sebagai Kristus dan Tuhan. Ini loh, Kisah Rasul. Yang menjadikan Yesus sebagai Kristus itu Bapa. Kok bisa Bapa jadi Kristus dari Hong Kong? Huh? Nih, lihat nih ya.
Yang menjadikan Kisah Rasul berapa ya itu teman-teman ya? Yang menjadikan Yesus itu Mesias, Kristus dan Tuhan itu Bapa. Kisah Rasul 2 kalau nggak salah. Kisah Rasul berapa ya, teman-teman ya? Dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencana telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Nah, ini. Oh, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Terus ini bicara tentang nubuatan Daud. Mana ya? Dia telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Rasul 2 ayat 36. Ini Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Jadi seluruh orang Kristen di Indonesia, Anda harus tahu dengan pasti apa yang kamu imani dan kamu percayai. Orang Kristen harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang disalibkan pada zaman Pontius Pilatus itu menjadi apa? Menjadi Tuhan dan mengurapi dia. Menjadi Kristus, jadi urapi sama Bapa. Jadi Bapa itu bukan Kristus. Bapa itu yang mengurapi Yesus. Ya, kalau Bapa itu Kristus, siapa yang mengurapi Bapa? Makanya dikatakan, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Menjadi Tuhan ini maksudnya apa teman-teman? Menjadi penguasa atas bumi dan neraka. Jadi Yesus itu sudah berkuasa di surga, tapi belum di bumi. Kenapa? Karena kekuasaan di bumi itu Tuhan berikan kepada manusia, kepada Adam. Makanya sang anak itu harus nusul ke bumi menjadi Adam yang terakhir, baru dia secara sah menjadi yang sulung dari antara semua yang diciptakan. Dikatakan dia yang sulung dari semua ciptaan. Menjadi raja-raja di bumi. Di dalam Yesus itu kita menjadi imamat yang raja nih, menjadi bangsa yang kudus, imamat yang raja nih. Dia yang sulung dari semua yang pernah diciptakan. Ya, dia menjadi Adam yang terakhir. Karena dia sudah sah menjadi manusia, dia mengambil kemanusiaan, hakikat kemanusiaan. Yang tadinya dia adalah ilahi, Allah, maka dia bisa menjadi Tuhan atas semua manusia. Kepadanya dikatakan semua bangsa-bangsa harus sujud kepada sang Adam ini, kepada sang anak manusia ini. Makanya semua kenapa? Kepada sang anak manusia inilah semua bangsa harus sujud menyembah kepadanya. Kalau dia nggak jadi manusia, nggak sah. Ya, dia hanya bisa berkuasa di dimensi roh, tapi bukan di bumi. Makanya dikatakan, akulah yang melantik. Ini Mazmur 2 nih, Mazmur Daud. Ini kita sebut dengan double prophecy atau nubuatan ganda mengenai the coronation of King David, atau pemahkotan atau pengurapan Daud sebagai raja, dan juga tipologi daripada pengurapan Mesias sebagai raja. Dikatakan, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Tapi loh, Allah yang telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Dia berkata kepadaku apa? Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ini bukan hanya Tuhan bicara kepada Daud, tapi tadi dikutip oleh penulis Ibrani 1 ayat 8 tadi mengatakan, kepada siapa di antara malaikat dia pernah berkata, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Jadi nubuatan ini juga, Mazmur 2 ini dikutip menjadi nubuatan untuk Mesias. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk tadi yang kita baca Wahyu 19, di mana kedatangan Yesus yang kedua, nanti dia akan dari mulutnya akan keluar sebilah pedang dan akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ya, nubuatan ini akan digenapi. Maka beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah anaknya, bukan kakinya. Ya, ciumlah anaknya. Karena itu sang anak manusia itu harus disembah.
Ya, berkuasa atas raja-raja di bumi. Ya. Ini lihat juga di sini nih. Bangsa-bangsa itu melawan Yahweh dan Mesiasnya. Yahweh dan yang diurapinya. Ini kalau saya lihatkan sama Anda ya. Yang dilawan itu bukan Tuhan. Bukan hanya satu, dua. Makanya kamu harus menyembah Yahweh dan Mesiasnya. Melawan siapa ini? Yehova, Yodevave. Yang diurapinya siapa? The Anointed One atau Sang Mesias. Jadi kalau kamu melawan Sang Mesias, kamu melawan Yahweh. Gampang gitu. Kamu tidak menghormati anak, kamu nggak menghormati Bapa. Kamu tidak lihat juga Mazmur 110 di sini. Ini ketuhanan Yesus ya. Ini ketuhanan Yesus. Mengapa Yesus disebut Tuhan? Ini yang dikutip oleh Yesus. Menurut kamu, kata Yesus di Injil Yohanes, siapa sih Mesias itu? Siapa sih sang anak manusia itu? Mesias itu siapa, kata Yesus? Yesus nanya, menurut kamu Mesias itu siapa? Kemudian murid-muridnya berkata, Mesias itu anak Daud. Yesus mengatakan, loh, bagaimana mungkin Daud di dalam roh mengatakan Mesias itu tuanku nih? Kalau dia anaknya pula, katanya. Bagaimana mungkin Mesias ini anaknya Daud, sedangkan Yesus berkata Mesias ini tuanku, my Lord, Adonai. Halo? Artinya Yesus itu sudah menjadi penguasa sebelum dia masuk menjadi keturunan Daud. Dia masuk ke dalam dunia menjadi manusia. Itu dia sudah berkuasa. Maka dikatakan ini Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jelas ini. Lalu Yesus berkata, loh, bagaimana mungkin Mesias ini anak daripada Daud? Sedangkan Daud di dalam pimpinan roh berkata, Mesias adalah my Lord, Tuhan. Bagaimana dia bisa menjadi rajanya Daud, sedangkan dia anaknya Daud pula? Bu, tolong dibukain Bu, 1 Timotius 6. Siapa Yesus? 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 15. Ayat berapa? 1 Timotius 6 ayat 14 dan 15. Oke, aku bacain ya. Iya, bacain Bu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, kita bersyukur dengan adanya perdebatan ini, karena saya percaya bahwa dengan adanya perdebatan ini memberikan kepada kita wawasan dan pengetahuan yang baru untuk senantiasa dapat memilih mana yang benar dan mana yang salah. Dan tentunya saya sebagai debater Kristen di dalam channel ini, channel Christian Apologet, saya percaya bahwa kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan hanya melalui Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Oleh karena itu, kalau Anda belum percaya, percayalah dengan segenap hatimu, serahkanlah hidupmu kepada Yesus Kristus. Percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya dosa-dosamu diampuni dan engkau bisa diselamatkan. Terus dukung channel ini, channel kita bersama, agar banyak orang boleh diberkati melalui channel Christian Apologet. Nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa terus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Shalom. Welcome to my channel Christian Apologet.